Restoratif justice tidak dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi secara implisit restoratif justice secara khusus diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Pengertian restoratif justice adalah proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan medis, dengan menitik beratkan pada terciptanya keadilan dan pemulihan penyalahguna sebagai pelaku kejahatan penyalahgunaan sekaligus korban kejahatan peredaran gelap narkotika penderita sakit adiksi yang bersifat kronis, sedangkan perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara kepemilikan atau penguasaan narkotika secara tidak sah dan melanggar hukum, yang tujuannya untuk dikonsumsi. Kalau tujuannya untuk kepentingan selain dikonsumsi seperti dijual maka termasuk perkara peredaran gelap narkotika, akibat mengkonsumsi narkotika, penyalahguna akan menderita sakit adiksi yang sifatnya kronis, yaitu sakit ketergantungan akan narkotika secara fisik dan psikis yang membuat seseorang akan fokus pada penggunaan narkotika. Bila ketergantungan dihentikan secara mendadak seperti ditahan, di penjara maka penyalahguna bisa menderita sakau. Itu sebabnya menyalahgunakan atau menggunakan narkotika secara tidak sah, dilarang dan bentuk penghukumannya ditentukan undang-undang berupa rehabilitasi. Penjatuhan hukuman pidana bagi penyalahguna narkotika di samping tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga menyebabkan penyalahguna mengulangi perbuatannya, relapse di dalam tahanan atau di penjara. Kalau tidak relapse ya penyalahguna akan mengalami sakau. Restoratif justice bukan berarti penyelesaian perkara di tingkat penyidikan atas nama diskresi kepolisian atau penghentian penuntutan atas nama dominus litis, tetapi proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan melalui keputusan hakim atau penetapan hakim agar tercipta rasa keadilan dan pelakunya pulih seperti sedia kala. Restoratif justice merupakan kewajiban penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menjamin dan mengambil tindakan pemulihan terhadap penyalahguna narkotika yang notabene penderita sakit adiksi kronis. Restoratif justice perkara penyalahgunaan narkotika juga diartikan sebagai proses peradilan pidana tanpa penahanan dan pemenjaraan. Sebagai gantinya ditentukan berupa rehabilitasi, sebelum menempatkan ke rumah sakit atau lembaga rehabilitasi. Penyidik, penuntut umum dan hakim terlebih dulu disyaratkan mengetahui riwayat pemakaian narkotikanya dan taraf kecanduan penyalahgunanya melalui hasil asesmen dari TAT. Asesmen terpadu adalah fungsi medis secara terpadu untuk mengetahui taraf ketergantungan penyalahguna narkotika dan keterlibatan sebagai pengedar di mana. Hasil asesmen yang terpenting adalah apakah penyalahguna termasuk kategori pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, atau pecandu merangkap pengedar. Apabila hasil asesmen TAT menyatakan penyalahguna sebagai pecandu, maka penyidik dengan surat perintah resmi memerintahkan tersangka penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Bila hasil asesmen TAT menyatakan penyalahguna sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyidik juga dengan surat perintah resmi memerintahkan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi milik pemerintah untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan bila hasil asesmen TAT menyatakan penyalahguna sebagai pecandu dan merangkap sebagai pengedar maka penyalahguna dapat dilakukan penahanan di tempat tertentu sekaligus sebagai tempat menjalani rehabilitasi. Proses penuntutannya, bila hasil asesmen menyatakan penyalahguna sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 127/1 sebagai penyalahguna bagi diri sendiri junto pasal 54 sebagai penyalahguna dengan predikat sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Penuntut umum tidak diperbolehkan atau dilarang dengan sengaja menuntut atau mendakwa penyalahguna secara subsidiaritas atau kumulatif dengan pasal bagi pengedar, karena penegakan hukum terhadap penyalahguna dan pengedar tujuannya berbeda, di mana tujuan terhadap pengedar adalah memberantas peredaran gelap narkotika sedangkan tujuan terhadap penyalahguna adalah menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi. Itu sebabnya selama proses penuntutan, penuntut umum diwajibkan memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Pasal 56, dalam proses pengadilan, hakim diwajibkan memerintahkan
Terdakwa penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi milik pemerintah. Masa menjalani rehabilitasi atas perintah penyidik, jaksa dan hakim diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Narkotika utamakan pendekatan rehabilitasi dibanding pidana. Penjara hukuman rehabilitasi khusus bagi hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika. Wajib, pasal 127/2, untuk menggunakan kewenangan hakim berdasarkan pasal 103, yaitu kewenangan hakim dapat memutus yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi jika terbukti bersalah dan menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan hakim tersebut bersifat wajib karena bila terbukti salah, hakim dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Jika tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Syarat perkara narkotika yang dapat dilakukan. Penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice adalah perkara kepemilikan, penguasaan atau pembelian narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi, dengan indikasi jumlah gramasi barang buktinya tidak melebihi jumlah gramasi yang ditentukan dalam SEMA nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi. Artinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berlaku saat ini dan peraturan pelaksanaannya, perkara penyalahguna narkotika dalam proses pengadilan, bentuk hukumannya tidak ada pilihan lain. Kecuali rehabilitasi, apapun dakwaan jaksanya, itulah kekhususan hukum pidana narkotika. Pada prinsipnya hakim diberi kewajiban memperhatikan perkara kepemilikan, penguasaan narkotika secara tidak sah dan melanggar hukum yang tujuannya untuk dikonsumsi baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun pecandu, dan untuk itu hakim diberi kewenangan istimewa dan kewajiban untuk memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah. Kalau terbukti salah, hakim wajib memutuskan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi. Kalau tidak terbukti salah, hakim wajib menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Kalau praktiknya penyalahguna dikenakan penahanan selama proses pemeriksaan pada semua tingkatan, dan diputus bersalah kemudian dijatuhi hukuman penjara sehingga berdampak lapas over kapasitas dan terjadi anomali di sana, itu karena penjatuhan hukumannya tidak berdasarkan Undang Narkotika, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHAP, di mana hakim dalam memutus perkara berdasarkan apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis, penyalahguna narkotika yang secara de jure bentuk hukumannya ditentukan berupa menjalani rehabilitasi dan secara de facto dijatuhi hukuman penjara. Pertanyaannya, apakah pemenjaraan penyalahguna tersebut bukan misuse bentuk hukuman bagi penyalahguna narkotika? Apakah yang demikian itu bukan pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan akses penyembuhan, pemulihan dari sakit adiksi yang dilakukan oleh hakim di meja hijau? Saya mengajak kepada masyarakat dan penegak hukum narkotika, khususnya hakim, untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan cara penyalahgunanya dijatuhi hukuman rehabilitasi dan pengedarnya dihukum penjara agar masyarakat tidak dirugikan. Salam anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, rehabilitasi penyalahgunanya dan penjarakan pengedarnya.